Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofika Julian Nurlaila Saing, NIM 1915016013, kelas TIA 2019. Di sini saya akan menjelaskan penerapan data mining untuk menentukan rekomendasi beasiswa dengan metode algoritma C45. Sebelum saya menjelaskan perjalanan sistemnya, di sini saya akan menjelaskan alurnya terlebih dahulu. Jadi di sini ada data bahwa pemerintah sudah merencanakan program wajar Dikda 9 tahun bahkan sampai dengan perguruan tinggi. Program bantuan siswa miskin atau BSM tersebut untuk meminimalisir angka dropout. Salah satu alasannya rendahnya partisipasi pendidikan, khususnya masyarakat miskin, adalah tingginya biaya pendidikan sehingga keluarga miskin itu enggan menyekolahkan sampai tuntas. Jadi karena adanya kurangnya biaya, banyak ini anak-anak yang kurang mampu, orang tuanya yang kurang mampu, sehingga tidak dapat menyekolahkan anaknya di dalam untuk menjang pendidikan, baik SD, SMP, SMA. Dengan adanya hal ini, program bantuan siswa miskin atau BSM adalah program yang bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin ini. Jadi untuk kayak membantu siswa miskin ini kayak memperoleh akses pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, terus tuh menarik siswa miskin untuk kembali memperoleh sekolah melalui proses BSM, terus tuh keluarga miskin ini kayak dapat terus sekolah hingga kayak menjenjang pendidikannya, baik jadi dia bisa sekolah dari SD, SMP, SMA, walaupun dia tidak memiliki uang, dia itu bisa tetap melakukan pendidikannya gitu. Lanjut, di sini data sistem yang akan diuji. Jadi di dalam percobaan kali ini data yang diambil adalah data dari SMPN 2 Cikarang Selatan. Nah, tujuannya ini adalah menerapkan algoritma C45 untuk digunakan dalam proses pengklasifikasian oleh pihak SMPN 2 Cikarang Selatan dalam proses klasifikasi pemberian beasiswa bantuan siswa miskin kepada calon penerima bantuan siswa miskin. Nah, sebelum adanya masuk ke sistem, terlebih dahulu itu ada kerangka pemikiran. Jadi kerangka pemikiran itu sebagai berikut. Yang pertama itu kita ada namanya permasalahan. Di dalam permasalahan ini apa saja? Nah, terdapat kesulitan dalam menentukan klasifikasi beasiswa. Ada juga waktu proses seleksi yang lama. Ada juga muncul protes beberapa siswa karena merasa tidak tepat sasaran. Kayak sebenarnya siswa ini seharusnya dapat, tapi dia tidak dapat. Malah siswa yang misalnya memiliki nilai yang biasa-biasa atau apa ya gimana ya dia tidak sebenarnya dia tidak dapat tapi dia dapat gitu. Itu kan suatu permasalahan sehingga ada yang namanya solusi. Di sini solusinya adalah menggunakan penerapan decision tree C45 dalam sistem pendukung keputusan. Nah, setelah kita melakukan solusi, di dalam solusi ini kayak kan ada ide-ide tuh, kita melakukan perancangan agar data ini dapat dilakukan gitu perancangan. Nah, perancangan itu apa saja? Ada teknik data mining dengan klasifikasi, ada menggunakan metode decision tree, algoritma C45, terus mengembangkan pengembangan decision tree, terus menggunakan aplikasi rapid miner. Nah, hasilnya klasifikasi beasiswa. Lalu ada yang namanya alur penelitian. Alur penelitian di sini, proses yang pertama adalah penentuan masalah. Maksudnya di sini penentuan masalah, misalnya ini kan data yang kita lagi bahas adalah data SMPN 2 Cikarang Selatan. Misalnya gini, penentuan pemberian beasiswa di SMPN 2 Cikarang ini masih dilakukan melalui perhitungan oleh guru sendiri. Jadi kayak gurunya
mencatat secara manual kayak gitu. Nah, jadi terus tuh ada kayak misalnya waktu lama yang dibutuhkan oleh pihak SMPN 2 Cikarang ini kayak pemberian beasiswanya itu mencapai 2 sampai 3 minggu. Cukup panjang gitu waktu untuk prosesnya. Terus ada yang namanya setelah penentuan masalah itu yang tadi kita ada metode algoritmanya. Metode algoritmanya itu apa saja? Terus ada datasetnya. Datasetnya di sini ada data primer sama data sekunder. Data primer di sini tuh kayak ada NIS, pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua, kayak gitu. Salah satu contohnya. Setelah kita melakukan dataset, ada yang namanya analisis data. Analisis data ini perlu karena kita kayak harus perlu menganalisis data-data yang perlu dimasukkan di dalam sistem untuk melakukan pengujian dan pembuktian. Setelah melakukan pengujian dan pembuktian, kita melakukan evaluasi dan validasi. Nah, di sini ada beberapa tahap dalam pembuatan sebuah pohon keputusan dengan algoritma C45. Yang pertama itu menyiapkan data training. Data ini diambil dari data yang sudah pernah ada sebelumnya dan sudah dikelompokkan ke dalam kelas tertentu. Yang kedua, setelah itu tentukan akar dari pohon. Pilih akar dari atribut. Caranya adalah dengan menghitung nilai gain dari semua atribut. Nah, untuk menentukan nilai gain dan entropori, ini adalah untuk menentukan, ini rumus entropori, yaitu ini keterangannya, di keterangan S-nya itu adalah himpunan kasus, N-nya adalah jumlah partisi S, dan PI adalah proporsi SI terhadap S. Nah, ini menentukan rumus gain-nya, cara mencari gain-nya. Nah, keterangannya itu S ini adalah himpunan kasus, A itu adalah fitur, N itu adalah jumlah partisi atribut A, S itu adalah proporsi SI terhadap S, terus S ini jumlah kasus dalam S. Nanti ada contohnya kok. Di sini saya akan jelaskan sedikit tentang decision tree. Jadi, pohon atau tree adalah sebuah struktur data yang terdiri dari simpul atau node dan rusuk atau edge. Jadi simpulan pada sebuah pohon dibedakan itu menjadi 3, yaitu ada simpul akar, ada simpul percabangan, dan ada simpul daun, atau disebut biasa anunya itu root node, ini branch sama leaf node. Terus ada RapidMiner. RapidMiner adalah salah satu software untuk pengolahan data mining. Pekerjaan yang dilakukan oleh RapidMiner, test mining adalah berkisaran dengan analisis teks, mengekstrak pola-pola dari dataset besar dan mengkomunikasikannya dengan metode statistika, kecerdasan buatan, dan database. Jadi ini adalah salah satu contoh gambar aplikasi RapidMiner. Jadi di dalam aplikasi ini itu untuk percobaan datanya ini nanti kita membuat data di Excel ini ada datanya. Jadi dalam data itu kayak misalnya data Excel yang kita telah buat, ada data-datanya, data beasiswanya, nama-nama yang mengikuti beasiswa, itu bakal dimasukin ke dalam RapidMiner ini. Nanti akan lebih lanjut dijelaskan. Terus perangkat yang digunakan, ada perangkat keras sama perangkat lunak. Untuk perangkat keras itu ada personal komputer, ada prosesor Intel, ada RAM 4 GB, terus ada harddisk 500 GB, monitor 14, terus perangkat lunaknya. Perangkat lunak yang digunakan ini adalah Microsoft Windows 7 sebagai OS, terus Microsoft Excel 2007 sebagai media penulisan dataset, terus ada RapidMiner. Lanjut, ini adalah atribut data penelitian. Jadi atributnya itu ada apa saja? Ada kelas, ada NIS, ada nama, ada JPO, ada JTO, ada nilai, ada atribut, ada kepribadian, ada beasiswa. Ini adalah keterangannya untuk kelas ini, atribut untuk menginformasikan kelas yang ditempati. Ini penjelasan-penjelasannya. Terus untuk atribut ini, ada kelas, NIS, nama, JPO, JTO, nilai ini
ada detail penggunaannya. Kalau X ini adalah atribut yang tidak digunakan dalam pengklasifikasian. Kalau tanda contreng ini adalah atribut yang dipakai dalam pengklasifikasian siswa. Nah, ini adalah sampel perhitungan jumlah kasus. Ini nanti dilakukan perhitungan di gain, rumus gain itu nanti kita akan cari. Nah, datanya. Di sini adalah nilai entropy dan gain. Ini adalah data yang telah dihitung ya, sudah dihitung dan dimasukkan ke dalam tabel ini. Cara menghitungnya bagaimana? Ini adalah salah satu caranya. Setelah kita tadi tahu rumus entropy-nya atau entropy-nya, kita masukkan nilainya nih. Buka kurung min terus 82 dibagi 108. 82 ini dapat dari mana sih? 82 ini dapat dari ya. 82 ini dapat dari jumlah ya. Terus 108 ini dapat dari kasusnya. Jadi kasusnya itu ada 108. Dan di sini ada namanya 26 plus 20. Sini 82 sama ya, dapat dari sini ya, sama 108 itu sama plus terus buka kurung ini minus 26 dapat dari tidak, ini untuk jumlah tidak. Di sini tuh jadi ya, tidak, terus di sini kasus-kasus. Ditotalkan semua dengan total 0,7961. Nah, itu untuk entropy. Kalau untuk caranya yang lain, ada contoh lain yaitu misalnya kelas 7 di nomor 5 ini. Nah, di sini tuh kan nih ada ya, tidak, total. Jadi kita masukin aja nih datanya ya itu ada 14. 14 ini tidak itu 22, total 16. 16. Terus ditotalkan semua keseluruhannya, hasilnya 0,5432. Terus ini ada contoh lagi untuk entropy-nya. Terus ini untuk perhitungan gain-nya. Gain ini sama, untuk perhitungan gain ini menggunakan rumus ini. Rumus entropy ini, ada rumusnya sini. 0,7961 ini dapat dari sini, terus dikurang 15 dibagi 108, ini jumlah total kasus. Jadi jumlah total kasus, bagian ini 108 ini jumlah total kasus. Jadi sini tuh ada jumlah total kasus, ada kasus, kayak gitu. Dan hasilnya 0,1609. Setelah kalian menghitung-hitung semua, maka masukkan di sini data di kelasnya, gainnya, ada ini, ada penghasilan orang tua, terus ada jumlah saudara, cuma 3 yang diperhitungkan. Ini ada berikutnya itu adalah gambar data training yang akan digunakan dalam software RapidMiner untuk menentukan pohon keputusan. Nah, di dalam ini kan yang tadi tuh saya bilang bahwa ini tuh datanya, data anak yang mengikuti beasiswa ini, yang kita sudah masukkan data di Excel, akan masuk di aplikasi RapidMiner. Kita import gitu. Nah, di sini tuh untuk pohon keputusan. Nah, yang di bawah ini berikut ini adalah gambar data testing untuk dijadikan sampel perhitungan akurasi, precision, dan pohon keputusan. Jadi, transportasi. Nah, di sini juga ada penjelasan transportasi data. Data diubah atau digabung ke dalam format yang sesuai untuk diproses dalam data mining, karena beberapa metode data mining membutuhkan format data yang khusus sebelum bisa diaplikasikan. Dalam penelitian ini, data akan diubah ke dalam format CSV atau Excel. Jadi data itu kan, data yang ada di Excel itu akan kayak dimasukkan ke dalam format tuh. Penelitian, yang data penelitian yang tadi dimasukkan di Excel,
Terus transformasi data dapat dimudahkan proses mining di software rapid miner. Nah, analisis datanya. Data yang didapatkan dari proses tahapan-tahapan data mining kemudian diolah kembali menggunakan rapid miner. Jadi untuk mendapatkan hasil analisis yang akurat. Setelah melakukan analisis itu kan tahapan-tahapan tadi, kita melakukan pengujian nih di rapid miner-nya. Misalnya, jadi yang ada di data Excel, data yang ada di Excel ini kita masukkan. Nah, pengujian itu dengan menggunakan aplikasi rapid miner. Jadi ada kayak pertama kayak membuka di sini ada penjelasannya kayak membuka aplikasi rapid miner, klik menu, new process, terus menambahkan fungsi read Excel, terus menambahkan decision tree, menambahkan seluruh fungsi, melakukan konfigurasi atribut, lalu klik finish. Nah, lalu di sini ada penjelasan juga bahwa evaluasi dan validasi dihitung menggunakan rumus akurasi, precision, dan recall berikut ini. Untuk ini tuh untuk perhitungan akurasi. Jadi jumlah data dasar dibagi jumlah data testing yang dilakukan. Nanti ada berikut ini untuk perhitungan terakhir. Nah, di sini saya akan melihat bahwa aplikasi rapid miner-nya Nah, ini adalah tampilan awal pada aplikasi rapid miner. Nah, di sini tuh ada repositorinya, ada di operator ini, ada prosesnya. Nah, di sini ini repositorinya itu merupakan komponen utama dalam desain perspektif selain operator view. Jadi view ini tuh dapat digunakan untuk mengolah data dan menata proses analisis kayak menjadi project kayak gini nih. Misalnya ini kan data saya nih, data Rofik, datanya itu data yang beasiswa, cuma saya memfilekan dengan nama saya. Ini terjadi kalian bisa mengklik import data, lalu my computer, baru kalian cari datanya di mana, data yang tersimpan tuh di mana. Terus ketika kalian sudah dapat nih, kalian tinggal klik next di sini. Saya nggak masukkan lagi karena saya sudah masukkan datanya. Ini data yang sudah saya masukkan. Untuk memasukkannya itu hanya ini aja, klik import data saja. Lalu setelah itu untuk proses selanjutnya, ini tuh kita masukkan ke dalam proses. Kita kayak geser gini aja. Terus di sini sudah ada datanya di dalam proses ini. Terus kita ini bisa set role, kita masukkan di sini. Terus kita masukkan begini. Lalu seperti ini. Nah, di sini tuh, nah, di sini kelihatan ya, tejarin nilainya. Lalu kita di sini ada apply. Sini fix. Nah, gini guys. Nah, setelah itu baru tuh kita bisa juga di sini kita klik kayak decision tree-nya, di sini decision tree kan kita dapat nih. Kita tinggal geser, terus masukin. Terus untuk membuatnya kita tarik ini, terus tarik ini. Nah, setelah kita melakukan kayak desain tree gitu, kita bisa lihat nih apa aja. Sini ada kayak turbo prep, ini data-datanya, auto modelnya, ini kayak gini.
isinya seperti ini. Kalau mau menjalankannya, tinggal klik ini. Terus ini ada file, edit, profile view. Nah, kita lanjut ke PPT penjelasannya. Di sini setelah kita berada di aplikasi rapid manner tadi, kita tuh dapat sudah hasil dari pohon keputusan sama tree rule-nya. Nah, kita menjalankan hasil dari pohon keputusan itu seperti ini. Terus sebentar bisa coba. Nah, tidak bisa ternyata di Zoom. Jadi ini tuh hasil dari pohon keputusannya. Nah ini adalah hasil dari tree rule-nya. Nah ini adalah tabel dari serangkaian pengujian data mining melalui software Rapid Miner. Ini data-data yang tadi sudah dilakukan kayak rekomendasinya tuh, prediksinya, ada semua dari datanya ini. Nah, berikutnya itu adalah hasil perhitungan confusion matrix yang dijadikan perhitungan akurasi. Nah, ini proses terakhir nih. Evaluasi dan validasi. Ada kayak data trainingnya 84, data testingnya 24, akurasinya 79%. Jadi, perhitungan akurasi dapat dilakukan dengan cara membagi jumlah data yang diklasifikasikan secara benar dengan total sampel dan testing yang diuji. Nah, akurasi cara proses perhitungannya, jumlah data benar dibagi jumlah data testing yang dilakukan. Jumlah data benarnya itu ada 19 dan jumlah data testing yang dilakukan ada 24. Yang dibagi sama dengan 0,79 dikali 100%, jadi hasilnya adalah 79%. Nah, dari proses-proses tahap-tahapan yang tadi dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian metode pohon keputusan terhadap data siswa ini dapat disimpulkan penerapan pohon keputusan terhadap data siswa SMPN 2 Cikarang Selatan memiliki tingkat akurasi yang cukup baik dalam menyelesaikan klasifikasi rekomendasi beasiswa miskin. Metode pohon keputusan ini merupakan metode yang cukup sesuai untuk menyelesaikan studi kasus dalam pemilihan siswa yang mendapatkan rekomendasi beasiswa miskin. Jadi kesimpulannya itu proses ini tuh dapat berjalan dengan baik. Kita dapat mengetahui siapa yang seharusnya mendapatkan beasiswa dan yang tidak mendapatkan beasiswa. Sekian dari hasil penjelasan saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.